Kediaman keluarga Artadov kini sedang dalam suasana yang tidak kondusif. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya karena kini si bungsu keluarga Artadov tengah membuat gempar satu keluarga ketika dengan berani meminta izin untuk menikah muda. James Artadov selaku kepala keluarga, menatap gadis yang berlutut tanpa takut itu dengan tajam. Dia baru kembali dari perjalanan bisnis dan sekarang mendapat berita mengejutkan dari putri kandungnya sendiri. Bahkan sang istri sudah lebih dulu tahu terkait kabar ini. Bagaimana James tidak semakin pusing? Sementara Muel sang sulung hanya bisa menatap dengan pasrah. Nadine, Daddy tidak bisa mengerti jalan pikiranmu, ujar James. Mungkin ini hanya pemikiran sesaat. Daddy akan maafkan kalau kamu merenungi lagi apa yang telah kamu katakan. Kamu masih terlalu muda untuk menikah. James mengusap wajahnya kasar. Itu benar sayang, pasti apa yang kamu inginkan hanya pikiran sesaat. Menikah itu boleh asal sudah siap secara mental dan mapan, Andrea turut memberikan alasannya. Sementara itu, gadis yang kini tengah berlutut di hadapan orang tuanya hanya menampik sebuah senyum. Tatapan matanya tak gentar sama sekali. Siapa bilang itu cuma pikiran sesaat Mam? Tanya Nadine. Nadine, Muel mencoba menegur, dan meminta Nadine untuk diam. Daddy berdecih. Ternyata kamu keras kepala juga ya. Daddy bahkan tidak pernah melihat hal baik yang kamu lakukan. Tidak seperti Muel yang selalu membanggakan Mami dan Daddy, sekarang kamu justru ingin menikah muda dengan anak keluarga Lumiere. Daddy memekik dengan suara keras. Nadine terdiam beberapa saat. Tubuhnya gemetar karena bersinggungan dengan tatapan mata sang Daddy yang begitu menakutkan. Nadine, Daddy tanya kamu sekali lagi. Apa kamu akan tetap menikah muda dan tetap pada pendirianmu itu? Meski suaranya lebih mengecil dari sebelumnya, namun siapapun tahu kalau saat ini seorang James Artadov sedang berusaha mengintimidasi lawan bicaranya. Andrea yang melihat itu segera menarik James untuk mundur beberapa langkah. Jangan terlalu keras pada anak sendiri, bisiknya. James hanya diam, karena saat ini dia menanti jawaban apa yang akan diberikan oleh putri kecilnya itu. Meski dia tidak tega untuk marah, dia lebih tidak tega membiarkan putrinya menikah di usia muda dan menyia-nyiakan kesempatannya di masa muda begitu saja. Siapa sangka setelah Andrea menarik mundur sang suami, putrinya itu langsung berdiri dan menyengir sebelum akhirnya dia mengatakan sesuatu yang membuat James lagi-lagi dibuat naik darah. Sayangnya Nadine gak mau berubah pikiran Nadine tetap mau menikah muda dan akan menikah dengan Malvin, ujar Nadine. Nadine, teriak James. Nadine segera menjauh dari sang Daddy ketika merasa dadinya mendekat. Tanpa pikir panjang, Nadine hendak berlari, tapi sialnya Muel malah menahan. Sialan. Tukas Nadine sembari menatap tajam Muel yang sudah memeluknya. Nadine. Kali ini yang berteriak bukanlah dadinya, tapi suara wanita yang terbiasa Nadine dengar lembut. Awalnya Nadine hendak kabur lagi, tapi karena kali ini Mami yang berteriak padanya, maka tidak ada alasan bagi Nadine untuk kabur. Apalagi Muel menahannya dengan sangat ketat. Nadine, Mami membiarkan kamu untuk bersikap bebas seperti ini karena Mami tahu kalau remaja sepertimu butuh eksplorasi soal pengalaman. Tapi ketika menyangkut berbicara di depan orang yang lebih tua, tolong jaga sopan santun kamu. Mami tidak pernah mengajarimu bebal seperti ini. Tegas Andrea. Mau tidak mau Nadine melemas dan kini dia berbalik. Lepas. Tukas Nadine pada Muel yang masih memeluk erat dirinya. Lepas bodoh. Bisik Nadine tajam. Meski tatapan Nadine menajam, namun percayalah, tatapan Muel lebih tajam dari apapun, bahkan sepertinya tatapan itu sangat mirip dengan tatapan seekor elang yang siap memakan mangsanya. Muel memilih untuk pergi dan membiarkan Nadine dicecar kedua orang tuanya. Karena dia juga sudah lelah untuk memberitahu tentang kembarannya itu. Terkadang Muel begitu iri pada Nadine.
Dia seakan merasa bebas untuk melakukan sesuatu, sementara Muel merasa berat. Fokusnya hanya untuk membuat kedua orang tuanya bangga dan menjadi anak yang berbakti. Meski terkadang Muel merasa kesepian, tapi dia merasa kasih sayang yang diberikan orang tuanya sudah sangat cukup. Pemuda itu duduk sembari membaca buku tentang bisnis yang dia ambil dari rak tadi. Entah kenapa Muel tiba-tiba teringat pada Lily. "Apa aku pergi saja ke sana?" gumamnya. "Tuan muda." Suara berat pria yang terdengar familiar itu membuatnya menoleh. "Paman Kelvin," sapa Muel. "Tuan muda baik-baik saja?" tanya Paman Kelvin. "Tentu," jawab Muel. "Saya sudah dengar tentang Nona muda. Beliau memang sangat mirip dengan Nyonya. Dulu Nyonya juga sama keras kepalanya dengan Nona," Paman Kelvin menjelaskan. "Iya, Muel tahu kok," balas Muel. "Tuan muda justru terlihat tidak baik-baik saja," ujar Paman Kelvin. Muel terkekeh pelan. "Paman ada-ada aja." Memangnya Muel terlihat bagaimana, sampai Paman Kelvin merasa seperti itu? Pria itu hanya diam, namun setelahnya sang istri datang untuk memintanya segera mendekat secara perlahan. Meninggalkan Muel dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Memang lebih baik dia pergi ke rumah kakek dan neneknya. Menunggu hasil perdebatan antara orang tuanya dengan sang kembaran. Namun ketika dia mencoba menghubungi Lily, tidak ada jawaban sama sekali. Tentu saja hal tersebut membuatnya mengernyitkan dahinya bingung. "Kenapa kamu gak bilang?" Suara dingin itu menyapa indera pendengaran Lily. Gadis yang terbaring lemah di atas ranjang UGD rumah sakit. Perutnya terasa sakit tadi dan tanpa sadar Lily justru pingsan. Lucy membawanya ke rumah sakit dengan cepat, sayangnya gadis itu segera mengetahui apa yang Lily rahasiakan selama ini. Lily tahu mungkin setelah ini Lucy akan menjauhinya. Namun tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain menunduk karena Lily sudah pasrah kalaupun dia tidak punya teman lagi. "Lily, aku tanya lo. Kenapa kamu gak bilang masalah sebesar ini ke aku?" tanya Lucy. Lily masih diam, kemudian dia mendengar dengan jelas kalau gadis yang ada di hadapannya saat ini menghela nafas. "Lily, aku sebenarnya gak menyangka sama sekali kamu nahan ini sendirian. Sebenarnya kamu anggap apa aku?" tanya Lucy lagi. "Apa ini juga alasan kamu gak mau kakek sama nenekmu tahu kalau kamu di rumah sakit?" Lanjutnya. "Lily, kamu dengarkan. Tolong jawab. Sebenarnya aku ini sahabat kamu atau bukan?" Lucy terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Lily juga merasa bingung harus menjawabnya bagaimana. Karena jujur saja, Lily juga tidak tahu dia harus melakukan apa. Dia sangat takut semua akan membencinya seperti saat itu. Lily takut, dia kembali ditinggalkan. Lily seorang anak penjahat, Lily juga pendosa. Lucy terdiam menatap wajah gadis yang terlihat sayu dan kini meneteskan bulir bening air matanya. "Lee, kak kamu kenapa?" tanyanya. Lily dengan cepat menggeleng, namun dengan suara terisak dia menjawab apa yang dari tadi membuat Lucy penasaran. Lily cuma takut Lucy ninggalin Lily. Kata orang-orang, Lily anak penjahat. Lily seharusnya bukan anak keluarga Celestine. Lalu sekarang Lily hamil saat muda, Lily pendosa Lucy. Lily takut Lucy ninggalin Lily setelah tahu. Lily takut. Lily juga bingung harus apa Lucy, isak Lily. Lucy merasa tersentuh dan dengan segera menarik Lily ke dalam pelukannya. Jujur dia sangat syok saat mengetahui bahwa saat ini orang yang dia anggap polos dan lugu, justru hamil. Bahkan Lucy tidak tahu siapa yang menghamili Lily. Dia belum berani bertanya, karena suasana hati Lily sedang tidak baik-baik saja. Deret. Mereka yang sedang menikmati pelukan penuh haru dan kesedihan itu harus tertahan karena saat ini, tatapan keduanya mengarah pada ponsel Lily yang berada di atas nakas. Lucy menoleh dan membaca tanpa sengaja nama yang tertera di layar ponsel milik Lily. "Muel, Lee," ujarnya.
Dengan cepat Lily menggeleng, wajahnya kini memelas menatap Lucy penuh harap. "Muel tahu gak Li?" tanya Lucy. Lily kembali menggeleng. "Nadine juga?" tanyanya. Lily mengangguk. "Cuma aku yang tahu," tanya Lucy lagi. Dengan pelan Lily mengangguk. Lily mohon sama Lucy, jangan beritahu siapapun sampai Lily yang mengatakannya sendiri, pinta Lily, matanya memelas. Bahkan saat ini Lucy merasa tidak sanggup menolak tatapan dari gadis yang berada di hadapannya ini. "Li," ujarnya lembut. Setelah meninggalkan rumah sakit, saat ini Lily menemani gadis itu di rumah. Dia juga dengar dari Lily kalau kakek dan nenek kemungkinan pulang sangat malam, dia sebenarnya ingin Lucy menginap sehari menemaninya. Lucy menyadari bahwa beberapa pelayan di rumah ini seakan menghiraukan keberadaan Lily. Buktinya, mereka harus mempersiapkan makan malam untuk Lily, namun dari tadi dia belum mendengar ada satu pelayan yang mendekat untuk memberitahu makan malam. "Li, meskipun tadi kita udah makan malam bareng, tapi aku ngerasa kamu makannya cuma sedikit. Gimana kalau sekarang kamu makan lagi?" tawar Lucy. Lily dengan cepat menggeleng. "Tidak perlu Say," jawabnya dengan suara lemas. "Makan lagi aja ya," ucap Lucy yang berusaha membujuk Lily untuk makan. "Pelayan mana sih?" tukas Lucy yang membuat Lily membulatkan matanya sempurna. Lucy ngapain?" tanya Lily. "Gak ada, cuma penasaran kok bisa rumah seluas ini gak punya pelayan," balas Lucy. Tidak sengaja kepala pelayan lewat dan langsung membungkuk hormat. "Maafkan saya Nona, saya baru menghadap Nona. Karena saya baru saja mencatat kebutuhan logistik rumah ini." "Astaga. Maafkan saya Nona, saya akan memastikan makan malam Anda," lanjut kepala pelayan. Lucy melipat kedua tangannya di depan dada. "Cih, pasti sengaja. Kalau tidak ada aku, apa kalian akan memperhatikan kebutuhan Nona kalian?" Kepala pelayan hanya menunduk, seakan menyadari di mana letak kesalahannya. Karena memang dia lupa untuk memeriksa makan malam untuk nonanya. Dia mengira kalau sang nona ikut dengan tuan dan nyonya besar pergi makan malam bersama. "Ada apa ini?" tanya sebuah suara. Mereka semua menoleh dengan terkejut ketika pemuda tampan yang tidak disangka-sangka kedatangannya justru berdiri di tengah-tengah mereka. Lily juga sama terkejutnya, dia bahkan mematung dan tidak tahu harus mengatakan apa karena Muel berdiri dengan tatapan dingin. "Muel, kamu harusnya mengatakan pada kakek dan nenekmu untuk memecat pelayan-pelayan yang ada di kediaman ini. Mereka lupa menyiapkan makan malam untuk Lily, aneh ya. Kok bisa sampai lupa? Lily bahkan keluar mengajakku makan bersama karena mereka tidak menyiapkan makanannya dengan benar," ujar Lucy. Rahang Muel mengeras setelah dia mendengar ucapan Lucy. Kepala pelayan hanya bisa menunduk, sementara pemuda itu menarik satu sudut bibirnya ke atas. "Pantas saja Lily terlihat lemas, jadi kalian tidak melayani nona kalian dengan baik?" tanya Muel. Para pelayan yang berada di sana merinding mendengar nada penuh intimidasi dari tuan muda mereka. Sementara Lily hanya bisa terpaku dengan takut, dia mencoba untuk membuka suara. Muel, Lily gak apa-apa kok," ujar Lily. "Tadi Lily memang ingin makan di luar," tambah Lily dengan suara kecil. Karena jujur, pemuda itu terlihat sangat menyeramkan ketika menatap dingin lawan bicaranya. Lucy yang berada di sampingnya juga turut merasakan hal yang sama. "Cek, aku tidak suka sifat Lily yang terlalu baik seperti ini. Dengar apa yang Lily katakan barusan, dan tolong ingat," tegas Muel. "Karena aku tidak segan-segan memecat kalian jika melalaikan tugas seperti ini," tambah Muel yang nada bicaranya lebih tinggi dari sebelumnya. Kehadiran Muel saja sudah sangat mengherankan bagi Lily, lalu sekarang pemuda itu justru mengaku akan menginap semalam karena tidak ada yang menemani Lily. Padahal saat itu Lily sudah meminta Lucy untuk menginap, namun ternyata, Lucy harus segera pulang karena neneknya yang dari luar kota datang berkunjung ke rumah.
Muel serius gak mau pulang? Tanya Lily saat dia hendak masuk ke dalam kamarnya. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dengan mantap. Entah apa motivasi Muel sampai ingin menginap dan sekarang mengikuti Lily untuk masuk ke kamar. Muel mau ikut masuk? Tanya Lily. Muel mengangguk dengan tatapan wajah tanpa dosa. Aku mau nemenin kamu tidur, setelah itu aku keluar. Aku janji, ujar Muel. Lily mendadak gelisah, gejolak hatinya tidak bisa dia pendam. Potongan kejadian malam ulang tahun Muel dan Nadine saat itu tiba-tiba menghampirinya. Muel gak perlu nemenin Lily, toh juga Lily kan sudah besar, ujar Lily. Masa sih? Muel menyipitkan kedua matanya. Kakek sama nenek kemungkinan gak pulang. Kamu yakin bisa sendiri? Biasanya malam pas bulan purnama itu penunggunya lebih banyak loh, tambah Muel. Wajah Lily seketika pucat, dia menengok ke belakang dan sesekali celingukan untuk memastikan keadaan dia baik-baik saja sekarang. Muel jangan nakut-nakutin Lily. Tukasnya. Muel hanya terkekeh kecil dan mencubit ujung hidung mancung Lily dengan gemas. Meski sepertinya Muel tidak menggubris ucapan Lily karena sekarang dia justru ikut masuk ke dalam kamar. Lily memilih untuk mengabaikan dengan perasaan berdebar. Dia menyentuh bagian dada dan merasakan degup jantung bertalu-talu meminta untuk segera ditenangkan. Sayangnya hal itu mungkin akan sulit dilakukan. Muel duduk di pinggir ranjang dan kini menatap Lily yang sedang memakai bando, bersiap untuk melakukan ritual sebelum tidur. Kenapa aku baru sadar kalau kamu itu semakin imut ketika mengenakan bando? Ujar Muel. Blus. Wajah Lily berubah merah padam karena malu. Dia memilih untuk memalingkan wajah dan kini bersiap untuk masuk ke dalam kamar mandi. Siapa sangka kalau tindakan Lily yang meninggalkan Muel sendiri, justru membuat Muel mengeksplor seluruh sudut yang ada di kamar tersebut. Mulai dari melihat foto-foto masa kecil Lily dan foto mereka bertiga. Lalu melihat ada barang apa saja yang dimiliki oleh Lily. Muel menyunggingkan sebuah senyum ketika melihat jepitan rambut bermotif strawberry yang dia berikan saat Nadine membuat Lily menangis karena ulahnya. Matanya melirik ke arah laci yang terletak dekat meja rias Lily. Tangannya hendak membuka laci tersebut namun suara Lily membuat pergerakan Muel terhenti. Muel, beneran mau nginap? Tanya Lily. Pemuda itu hanya mengangguk kecil dan tersenyum. Kemudian ketika Lily sudah menyelesaikan ritual membasuh muka dan sikat gigi sebelum tidur, dia mulai berbaring dan menarik selimut, bahkan saat ini Muel juga turut merapikan tata letak selimutnya. Suasana berubah hening. Lily yang sedang berusaha mencari posisi nyaman untuk tidur, tidak menyadari bahwa dari tadi Muel hanya mengamati segala macam gerak-gerik Lily. Muel, panggil Lily. Iya, jawab Muel. Mami dan Daddy memarahi Nadine ya? Tanya Lily. Begitulah. Aku tidak pernah bisa mengerti apa yang sebenarnya ada di pikiran gadis itu. Padahal dia masih terlalu muda, tapi berpikir untuk segera menikah, dia bahkan memilih lelaki yang terlihat membutuhkan perlindungannya. Bukan laki-laki yang bisa melindunginya. Muel menghela nafas, sembari menatap serius ke arah Lily. Muel. Tidak setuju? Tanya Lily. Tentu saja, aku pasti tidak akan setuju kalau adikku yang harus melindungi prianya, bukan dia yang dilindungi. Padahal Daddy dan aku sudah sangat menyayangi dan melindunginya. Muel menggeleng pelan sembari menyentuh kepalanya yang tiba-tiba terasa berdenyut nyeri. Bukannya. Nadine memang orang yang kuat dan tangguh. Seharusnya Muel gak perlu lagi khawatir. Karena meskipun Nadine gak dilindungi oleh kekasihnya, tapi dia bisa melindungi dirinya sendiri, ujar Lily. Muel terdiam mendengar ucapan Lily. Sebagian memang benar, namun dia juga tidak bisa menerima begitu saja. Muel, Nadine itu keras kepala. Walaupun Muel gak suka, dia pasti tetap ngelakuin. Lagi pula lelaki yang bersama Nadine orang baik kok.
Lily dengar-dengar dia anak yang pendiam dan gak pernah buat masalah, tambah Lily. Wajah Muel berubah masa mendengar adanya pembelaan dari Lily untuk pemuda yang bahkan sudah sangat dia benci itu. Dengan helaan nafas berat, Muel menarik selimut Lily agar naik lebih tinggi lagi. Di mata Lily semua itu orang baik, jadi membiarkan Lily sendirian menghadapi kerasnya dunia memang salah besar, ujar Muel. Lily menggembungkan pipi sembari memanyunkan mulutnya. Gak kok, Lily juga pernah ketemu sama orang jahat. Lily mengingat Om Maxi yang dengan genit mendekatinya secara terang-terangan. Namun sepertinya, Lily tidak bisa mengatakan hal tersebut kepada Muel supaya masalah tidak semakin panjang. Oh ya, kok aku gak percaya? Tanya Muel. Muel terkekeh melihat raut wajah kesal yang ditujukan kepadanya. Tangan pemuda itu dengan lembut mengelus surai pirang milik Lily, membuat sang gadis merasa sangat nyaman. Muel, terima kasih sudah menjadi kakak yang baik untuk Lily, ujar Lily. Dek. Tangan yang tadi terulur untuk mengelus surai pirang itu mendadak berhenti. Senyum getir tampak muncul di bibirnya. Kakak. Ah, iya pasti kamu dan Nadine adalah adik yang harus aku jaga bukan? Balas Muel. Kali ini giliran hati Lily yang merasa berdenyut nyeri karena ucapan Muel. Mau tidak mau mereka harus menyelam di lautan fakta bahwa hubungan keduanya tidak lebih dari kakak beradik sepupu. Meski awalnya hati Lily pernah sedikit jahat karena senang mengetahui kalau Muel bahkan tidak punya hubungan darah dengannya. Jadi bisa dibilang mereka terikat menjadi keluarga hanya karena marga, tapi tidak dengan hubungan darah. Lily sadar bahwa selama ini perlakuan Muel terhadapnya tidak lebih sebatas perlakuan kakak sepupu terhadap adik sepupunya. Lalu ketika ingatan tentang Muel dan Damara muncul, kenapa Lily harus merasa sesak? Muel gak kembali ke kamar tamu. Cicit Lily dengan suara setengah menahan kantuk. Lily gak mau ditemenin lagi ya? Tanya Muel. Bukan begitu, tapi kalau Muel ngantuk, Muel kembali aja ke kamar, balas Lily. Muel menggeleng. Belum, toh juga biasanya aku begadang buat belajar. Jadi kamu gak perlu khawatir. Lily membalasnya dengan gumaman kecil sebelum masuk ke alam mimpi. Membiarkan Muel menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Sebuah smirk muncul di bibirnya, tatapannya yang tadi melembut berubah ganas. Memastikan dengkuran halus dari sang gadis membuat senyum penuh arti terbit. Tangan Muel tidak tinggal diam menyentuh wajah cantik itu dengan pelan. Tidak ada yang bisa menebak apa isi hati Muel saat ini. Karena sepertinya, Muel sendiri sedang berusaha membohongi perasaannya. Kamu teman Nyonya Andrea yang terkenal itu? Tanya seseorang. Ah, iya Miss Andrea pemilik Celestine Group kan? Sahut yang lain. Mona memang hebat, puji wanita lain. Mona hanya bisa menyunggingkan senyum congkaknya. Karena sekarang dia menjadi terkenal di kalangan sosialita berkat Andrea. Sebenarnya Mona tidak begitu tertarik dengan hal semacam pergaulan kelas atas, apalagi posisi Hendrik di perusahaan bukanlah direktur, melainkan hanya manajer saja, namun siapa sangka suaminya itu punya pekerjaan ganda juga. Ah biasa saja, kalian menyanjungku terlalu berlebihan, ujar Mona. Lalu kapan kamu akan mengajak Miss Andrea kemari? Aku dengar dia punya 2 anak kembar, aku ingin mengenalkan Kristal padanya, siapa tahu bisa masuk kualifikasi menantukan. Ucap salah satu wanita dengan sanggul kecil di atas dan pakaian khas berbahan katun. Anaknya kembar cowok-cewek kan? Aku juga ingin mengenalkan Brian padanya. Hah? Anak itu sudah masuk usia menikah tapi belum kunjung membawakanku calonnya, tambah wanita lain. Itu sih karena Anda yang banyak mau, sahut yang lain. Mona hanya diam mengamati perbincangan. Dengan senyum sinis, dia menggeleng cepat. Harus diberikan klarifikasi dengan cepat sebelum mereka menyabotase hal yang sudah Mona persiapkan. Aduh bagaimana ini? Sayangnya saya dengar keduanya sudah punya pasangan,
Mona berkata dengan tatapan penuh menyesal. Ah, benarkah? Tanya salah satu wanita. Kalau yang perempuan saya baru tahu kemarin, katanya dia sudah menjalin hubungan dengan putra keluarga Lumiere. Lalu untuk yang lelaki, bukankah putri saya adalah pasangannya? Mereka memang belum meresmikan hubungan, tapi saya sebagai seorang ibu tentu tahu bagaimana perasaan anak saya, dan kedekatan mereka bukan? Jelas Mona. Terdengar banyak kekecewaan setelah Mona mengatakannya. Tentu saja, siapa yang tidak iri ketika berlian seperti dua penerus keluarga berhasil dimenangkan olehnya? Tapi bukankah putrimu itu memang akrab dengan banyak lelaki? Tampangnya saja menyerupai laki-laki, jadi saya rasa masih ada celah untuk menyabotasenya bukan? Sahut salah satu wanita yang kini tersenyum remeh ke arah Mona. Miss Gia, bukankah Anda terlalu kompetitif untuk mengatakannya? Balas Mona yang terkekeh kecil. Dia merasa bahwa Andrea pasti akan memihak padanya. Bagaimanapun Mona adalah saksi perjalanan kisah cintanya, dan perjalanan hidup Andrea ketika mereka bersama merintis karir. Berkat Andrea juga dia bisa menikah dengan Hendrik. Anda merasa seperti itu ya? Ucap Miss Gia dengan tampang tanpa dosa. Bukankah putri Anda tetap harus masuk kualifikasi dulu baru bisa dikatakan memiliki hubungan lebih dengan satu-satunya pewaris Artadov Group? Lanjutnya. Wah, ucapan Miss Gia begitu tajam. Bukankah itu berarti maksud Anda putri Miss Mona tidak memenuhi kualifikasi? Balas salah satu dari mereka. Mona hanya bisa menahan kekesalannya dengan seulas senyum tersirat penuh umpatan. Karena bagaimanapun untuk saat ini dia hanya bisa menahan dan menahan. Lihat saja, kalau ucapannya menjadi kenyataan, Mona hanya bisa memamerkan dengan bangga dan membuat wajah wanita bernama Gia itu jatuh. Siapa sangka begitu pulang ke rumah, Mona justru sedang memikirkan dengan perasaan dongkol. Hendrik tidak pulang malam ini, lalu putrinya yang tadi dia banggakan itu entah pergi kemana, karena sampai sekarang dia belum pulang. Mona tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Namun mengingat penghinaan yang dikatakan oleh wanita sialan itu, hati Mona jadi panas. Sebelumnya Andrea pernah memperingatkannya untuk tidak bergabung dengan kelompok gila seperti itu. Tapi siapa sangka, Mona justru tertarik karena saat itu sanjungan mereka sudah setinggi langit. Meski sekarang Mona seperti merasa terhina. Sepertinya mulai sekarang aku harus mendisiplinkan Damara, gumamnya sembari menggigit ujung kuku ibu jarinya. Kalau dipikir-pikir, dia memang sudah terlalu memanjakan Damara karena kenyataan bahwa Damara putri tunggalnya. Namun sekarang dia tidak boleh jengah. Wanita sialan itu bisa saja semakin merendahkannya kalau berhasil membuat putrinya menjadi menantu keluarga Artadov. Suasana pagi itu cukup hening. Apalagi ketika keluarga Celestine sedang sarapan bersama. Ada Muel di tengah-tengah mereka yang biasanya menikmati sarapan bertiga. Awalnya memang hening, namun setelah nenek buka suara, barulah suasana kembali ramai dan sekarang nenek menanyakan keadaan Nadine. Nadine pasti kena hukum Dedi. Muel juga tidak tahu Nek, Muel menjawabnya dengan jujur. Semoga dadimu itu tidak keras pada Nadine. Mau bagaimanapun Nadine itu putri mereka satu-satunya. Kalaupun Nadine mau menikah, memangnya kenapa? Biarkan dia belajar dewasa melalui pernikahan, ucap sang kakek dengan suara yang terdengar berat. Pasti. Semarah-marahnya Dedi, dia tidak akan menyakiti Nadine. Lagi pula kali ini memang Nadine yang keterlaluan. Dia ingin menikah muda, bahkan dengan pemuda yang baru dia kenal belum lama ini. Muel juga memberikan penegasan dan alasan dia menolak. Lalu kamu sendiri bagaimana? Sudah ada gadis pujaan hati yang membuat cucu nenek yang satu ini luluh? Tanya nenek melemparkan senyum penuh arti kepada Muel. Sebenarnya ada, tapi Muel tidak yakin, dan masih mau terus belajar dulu. Masalah percintaan nanti dulu, balas Muel dengan kekehan kecil.
Sementara Lily hanya diam mengamati dengan hati yang memanas. Merasa bahwa ucapan Muel itu membuktikan kalau hubungannya dengan Damara memang spesial. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.